Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimunal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama yang Allah ajarkan melalui kitab sucinya 99 nama. Meski Allah memiliki nama lebih banyak dari itu, dan nama dan sifatnya semuanya adalah sempurna, semuanya adalah indah. Karena itu ia menfirmankan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah memiliki sejumlah nama yang sempurna, yang baik. Karena itu gunakanlah saat kamu berdoa dan memanggilnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa kesempurnaan sifat dan nama Allah yang jumlahnya tidak dibatasi dengan 99 nama itu. Allah memiliki suatu konsep kesempurnaan di atas kesempurnaan. Di mana letak kesempurnaan dari sifat dan nama-nama Allah yang telah Allah ajarkan melalui kitab suci dan nabinya itu, yaitu letaknya pada keseimbangan. Ketika Allah menceritakan tentang keseimbangan di langit, yaitu was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah menegakkan planet dan kosmos sebesar ini. Kuncinya ketika tidak rusak adalah keseimbangan. Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Karena itu bisa menjadi pengayom kehidupan manusia. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah letakkan mizan, keseimbangan, timbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Karena itu kalian wahai manusia hendaknya tidak boleh melampaui terhadap keseimbangan itu. Apabila manusia dalam hidupnya melampaui keseimbangan, hukum keseimbangan diterjang, hukum kewajaran diterjang, maka kemudian akan terjadi kerusakan. Allah tatghaw fil mizan. Karena itu wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sepatutnya kalian manusia menegakkan keseimbangan itu, timbangan itu ada di dalam konteks kehidupan kalian. Ayat ini menarik dari sebuah keseimbangan kosmos yang besar yang ada di langit, kemudian ditarik ke bumi di tengah-tengah pasar. Agar apa? Agar kehidupan manusia ini menjadi lestari. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, fa subhanalladzi khalaqal azwaja kulla syai'in mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan segala
yang ada di atas muka bumi ini, yang tumbuh maupun yang tidak tumbuh, bahkan berasal dari diri kamu maupun yang lainnya, Allah ciptakan dengan berjodoh-jodoh, dengan berpasang-pasang. Untuk apa? Untuk membangun keseimbangan. Jika ada malam pasti ada siang, jika ada kuat pasti ada lemah, jika ada miskin pasti ada kaya, jika ada benci pasti ada suka. Itulah bentuk hukum keseimbangan dalam konteks kehidupan. Demikian juga di dalam sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahannya adalah di atas keindahan. Kesempurnaannya adalah ketika nama-nama secara satu persatu itu adalah sempurna, tetapi menjadi lebih sempurna ketika dibangun dalam puzzle yang disebut dengan puzzle keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Malikal mulki, Allah itu malikal mulki, rajanya para raja. Dalam makna yang lain, yang menguasai para raja, yang mengendalikan para penguasa. Tu'til mulka man tasha. Bukti bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak, bisa mengatur siapa yang ia kehendaki untuk berkuasa. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah juga bisa mencabut kekuasaan dari siapapun yang ia kehendaki. Biyadikal khair, disinilah letak keseimbangan. Tetapi Allah tidak berbuat semena-mena. Biyadikal khair, di tangan Allah Subhanahu wa taala letak sumber segala kebaikan. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, bahwa kesempurnaan sifat-sifat Allah itu pun kemudian disempurnakan dengan puzzle keseimbangan. Ketika Allah menjadi malikal mulki, ketika Allah menjadi ala kulli syai'in qadir, penguasa para penguasa, dan bisa berbuat secara mutlak tanpa dipengaruhi dan dibantu oleh siapapun. Tetapi kemudian Allah menciptakan, dan Allah memiliki sifat yang menjadi penyeimbangnya, Ar-Rahmanur Rahim, yaitu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ar-Raufur Rahim, yang Maha Penyayang. Ar-Raufur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan mutlaknya itu disempurnakan dengan sifat Maha Pengampun. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabin min khotoya walam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Hai anak manusia, kalau kamu datang kepadaku, meminta kepadaku dengan membawa satu planet berisi dosa dan kesalahan, tetapi di antara dosa-dosa itu tidak terkandung dosa menyekutukan kepadaku, maka aku akan balas dengan membawa satu planet semisalnya berupa ampunan. Allahu Akbar. Disinilah letak Allah Subhanahu wa taala, meskipun berkuasa penuh, meskipun memiliki kewenangan penuh, meskipun memiliki kekuasaan mutlak, tidak terjadi satu kezaliman, tidak terjadi suatu penindasan, tidak terjadi suatu semena-mena, tidak terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan hamba-hambanya itu menjadi terlantar. Demikian juga seharusnya anak manusia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah, bermorallah, mencontoh dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya, kaifa kana Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Ketika Rasulullah ditanya, ketika Aisyah ditanya, bagaimana engkau menyaksikan keutuhan perilaku Rasulullah sepanjang waktunya? Jawabnya Aisyah singkat, Rasulullah adalah model Quran yang hidup, terjemah yang merupakan artikulasi yang sempurna tentang Quran. Hadirin,
Sidang Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu garis tarik inilah yang menjadi penting. Karena apa? Ketika manusia yang diberikan kuasa, ketika manusia diberikan kewenangan penuh, tetapi tidak diimbangi dengan sifat-sifat yang menjadi seimbang tersebut, pasti akan terjadi kegoncangan, pasti akan terjadi tidak stabil, pasti akan terjadi persoalan-persoalan. Allah pun isyaratkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini akibat tangan-tangan manusia, ulah dan perilaku manusia yang tidak berpikir secara seimbang, yang tidak berpikir secara visioner, yang hanya berpikir saat itu, yang hanya berpikir secara reaksioner. Disinilah letak rahasia mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, memberikan arahan kepada kita, di mana manusia itu ketika mati, ketika meninggal dunia, seluruh persoalan, seluruh kehidupannya, seluruh amalnya terputus, illa kecuali 3 hal. Yang pertama adalah dia memiliki waladin salihin yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang berkenan mendoakan. Semoga kita dikarunia Allah putra-putri yang soleh dan berkenan mendoakan kita di saat mati. Yang kedua, memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang bisa bermanfaat tanpa batas waktu. Ini semuanya dalam rangka untuk membangun sebuah keseimbangan dalam konteks kehidupan kita. Semoga khutbah yang pendek ini bisa kita tarik sebuah pelajaran mendasar tentang arti sebuah keseimbangan, khususnya bagi anak manusia yang telah dikaruniai sebagai penguasa. Allah memang memerintahkan bahwa Allah itu memberikan kuasa khalifah kepada manusia untuk memakmurkan seluruh bumi dan seisinya. Tetapi sekali lagi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang tunduk. Karena itu sifat maskulin, sifat kelaki-lakian, sifat responsif, sifat kekuatan itu tercermin dalam konteks dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi sifat feminis, yaitu kasih sayang, ketundukan, dan ketaubatan kepada Allah, lala siap untuk mengikuti perintah Allah, itu merupakan cermin daripada sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa sallu wa sallimu ala nabiyyikum fa innallaha azza wa jalla qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bi ilmika wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk
وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا رافع البلاء، اللهم يا كاشف البلاء، اكشف عنا، ادفع عنا، وارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن فيما ظهر وما بطن وقارن وما شابه ذلك في بلدنا أندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال ويا إكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.